Perjalanan almarhum Johan Anwar, terdakwa kasus korupsi lahan kuburan yang dilantik jadi Wakil Bupati Oku. Terdakwa kasus dugaan korupsi lahan kuburan, Johan Anwar mendapat izin keluar dari rumah tahanan kelas 1 Palembang untuk dilantik sebagai Wakil Bupati Ogan Komering Ulu di Gria Agung Palembang, Sumatera Selatan pada Jumat 26 Februari 2021. Berdasarkan pantauan Kompas.com, Johan keluar dari rutan pukul 13.53 waktu Indonesia Barat dengan pengawalan ketat dari anggota Brimob Polda Sumatera Selatan serta KPK. Saat keluar, Johan yang mengenakan topi dan masker hanya tertunduk. Tak hanya itu, ia juga mengenakan rompi tahanan KPK berwarna oranye serta dalam kondisi tangan terborgol. Setelah keluar, Johan langsung masuk ke mobil silver dengan plat nomor BG1158ZF menuju ke Gria Agung Palembang. Kuasa hukum Johan Anwar, Titis Rahmawati, sempat memprotes KPK karena kliennya itu harus diborgol. Menurut Titis, Johan keluar dari rutan telah melalui mekanisme izin dari pihak pengadilan untuk mengikuti proses pelantikan sebagai wakil bupati, sehingga tidak perlu diborgol layaknya seorang tahanan. Meski pengacaranya melakukan protes, Johan pun masih tetap diborgol serta menggunakan rompi tahanan KPK saat keluar dari rutan. Titis menerangkan, Johan sudah mengikuti seluruh aturan dari rutan dengan menerapkan protokol kesehatan serta pengamanan. Sehari sebelum keluar rutan, terdakwa dugaan kasus suap lahan kuburan sebesar 5,7 miliar rupiah itu sudah menjalani swab. Untuk diketahui, JPU KPK sebelumnya menjerat Wakil Bupati Oku Johan Anwar dengan pasal berlapis. Dalam sidang yang berlangsung di Pengadilan Tipikor Palembang pada Selasa 22 Desember 2020 lalu, Johan telah diduga menerima suap sebesar 5,7 miliar rupiah atas kasus dugaan korupsi pengadaan tanah lahan kuburan di Kabupaten Oku ketika menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD setempat pada 2013 lalu. Meski ditetapkan sebagai terdakwa kasus lahan kuburan, Johan yang maju sebagai Wakil Bupati Oku dan berpasangan dengan Kuriana Aziz berhasil mengungguli kota kosong pada Pilkada serentak 9 Desember lalu pada 2020. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya!